susah. Karena lewat firman Tuhan baru bisa. Karena apa? Firman Tuhan itu suatu berita yang menyelamatkan jiwa. Kalau manusia banyak memberitakan, ayo kita pesta-pesta, ayo kita makan-makan, tetapi jiwanya kering dan tidak tahu jalan, itu berarti meraba-raba kayak orang buta hidup di dunia ini dalam arti rohani. Amin. Jadi kita manusia bagaimanapun, kerohanian itu jauh lebih penting, dan masing-masing tidak bisa katakan tidak penting. Rohani itu lebih penting karena menyangkut jiwa kita, karena bukan tubuh kita yang cari keselamatan, tetapi jiwa kita yang bimbing kita itu mencari keselamatan, yaitu firman Tuhan. Jadi kita harus pentingkan berita firman Tuhan. Ayat demi ayat yang berguna, yang berarti, itu membuat kita itu kehidupannya bisa berubah. Takut akan Tuhan, terus berusaha untuk lakukan yang baik, berusaha tapi lewat doa dan lewat segala kebaikan yang arahnya membawa kita ini di dalam hidup takut akan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah mengerti, pasti kita tidak akan lakukan yang melawan firman Tuhan, kan? Nah, oleh sebab itu di dalam hidup ini, dalam kita lakukan secara rohani, itu berjalan terus. Karena kalau dia tidak kebenaran yang kita tahu lewat firman Tuhan, kita nggak lakukan, nanti kita lupa dan kita rasanya lama-lama bisa hilang, nggak lagi. Padahal Tuhan Yesus dengan sesungguhnya sudah mengerjakan. Dia sendiri sampai korban naik di atas tiang kayu salib. Itu suatu keadaan yang sangat mahal. Harganya tuh dia bayar dengan dirinya sendiri untuk isi dunia ini. Jadi kita yang sudah mengenal Tuhan dan tahu apapun harganya, harga mati adalah hanya harus berserah pada Tuhan. Dan itu akan kelihatan dalam hidup orang yang percaya. Karena tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah manusia itu harus bertobat daripada seluruh kejahatan yang dilakukan di dalam hidup ini. Ya, sengaja atau tidak sengaja, tetapi kalau manusia itu sadar dan tahu, ya seperti kita semua ya. Kalau kita semua sudah tahu bahwa manusia harus bertobat dan lakukan yang baik, ya berita itu harus diceritakan kepada orang lain, karena tidak ada jalan lain untuk manusia itu bisa selamat kecuali bertobat. Jadi kita lihat bahwa pelajaran ini, pelajaran firman Tuhan itu banyak ditekan selama Tuhan Yesus bercerita buat murid-murid zaman masih Tuhan Yesus masih kasih pelajaran di bumi ini. Itu semua tidak pernah lepas. Dan karena apa? Karena memang pusat berita pertobatan itu firman Tuhan katakan, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Padahal dekat-dekat sampai sekarang belum juga datang tuh. Tapi bukan berarti kita stop. Tapi dengan keyakinan itu bertambah-tambah pengetahuan kita untuk tahu, kita juga bisa ceritakan buat orang lain. Jadi sampai bumi ini persis Tuhan Yesus datang baru bisa selesai. Jadi kita tidak usah bosan, tidak usah sudahlah masih lama Tuhan Yesus datang. Berita firman Tuhan itu tetap harus disiarkan, harus dikatakan. Orang mau tolak terserah, yang penting kita sudah lepas hutang darah untuk orang itu dengar, nggak usah pusing. Dan kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih pelihara kita.
mau kata orang jatuh bangun, apa jatuh tapi bangun ya. Tapi kalau orang yang sudah tahu dan rasa bosan, lah dia lepas, hilang juga untuk selama-lamanya. Jadi kita semuanya sedang menantikan, di samping kita sibuk di dalam kehidupan kita, yang diutamakan. Jangan sampai kita lupa Tuhan, jangan sampai kita lepas daripada keyakinan kita, tetapi kita mau tetap. Amin. Amin. Sebab apa? Satu saat kita akan dipanggil Tuhan. Apakah jawabmu? Kata firman Tuhan ya. Nah, itulah sebabnya kita mau belajar dan belajar dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan bahwa syarat-syarat untuk ya dalam kitab apa? ini gue catat nanti dalam ada banyak Pak. Roma 8 ayat 14 coba dibaca. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Iya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Terus lanjut. Lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sudah? Terus. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Terus Selesai sudah titik belum? belum Baca. belum sampai 17 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sangat jelas itu ayat kan. Jadi kita kan memanggil Dia Bapa ya, Kristus Bapa. Ya, karena kita anaknya dan kita menantikan waktu ya. Jadi waktu itu adalah waktu Tuhan datang. Jadi kita masih selalu berseru kepada Tuhan, selalu merasakan bagaimana kita dekatnya dengan Tuhan, bagaimana kita rasakan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kita merasakan bahwa kita memang tetap anaknya. Dan daripada sendirinya Roh Allah itu dia tidak akan meninggalkan kita, karena kita selalu mau menyatukan dan menerima, yaitu menerima firman-Nya terus diulang-ulang sampai kita rasanya ada apa sedikit aja ya nama Yesus ada di bibir mulut kita. Karena rasa takut akan Tuhan itu tetap ada, sehingga kita tidak bimbang dan ragu, tapi punya pegangan pasti apapun terjadi, saya di pihak Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut-takut. Kita bisa tidak ragu-ragu bisa menyaksikan pengalaman kita selama kita masih mau taat kepada Tuhan. Amin. Itu pasti keluar. Karena firman Tuhan katakan ya, ayatnya nanti besok atau saya cari semua kumpul baru kasih tahu. Ya. Tadi nggak cari. Tadi nggak cari. Ya habis juga sibuk. Kalau pulang punya waktu ya oke. Oke. Jadi kita lihat bahwa apa yang di dalam firman Tuhan itu satu titik pun tidak akan meleset. Ya. Dia bilang setialah sampai dia datang kembali. Setialah. Ya. Sampai mati. Setia kalau nggak tunggu sampai ini, sampai dia datang,
Cari rugi Sophia. juga. Jangan- Setialah setia. Makanya jangan kita nggak boleh bilang kita mati. Kita mesti Ya, itu kelemahan manusia yang suka menyenggol itu. nggak boleh bilang mati nggak boleh. Karena iblis tuh pintar, tapi waktu yang mati dapat ingatnya takut juga. Mati sekarang takut lah. Jadi Tuhan tuh sungguh baik. Tuhan lebih baik dari kita yang ngaku-ngaku nomor 1, tapi nanti kalau mau ini, janganlah. Ya pikir dulu takut. Iya, emang. Jadi itulah kelemahan kita manusia. Tetapi kiranya firman Allah selalu menjadi peringatan buat kita, jangan sampai lagi terulang lagi. Dan Tuhan memang baik. Ampuni, bikin terus. Iyalah itu. Itu manusia.